let's talk about iOS. Oke, kenapa iPhone 7 tidak kebagian iOS 16? Ini desas-desusnya lagi hangat-hangat ini ya. Kalau memang terjadi dan memang ya it's happen, ya kenapa iOS 16 tuh kayak kagak mau ditemplokin di iPhone 7? Dan gimana ceritanya buat lo yang baru upgrade dari iPhone jadul atau dari Android dan baru beli iPhone 7, gimana rasanya kayak wah sedih gitu ya kan, kayak wah kayak nggak worth it nih dipakai sekian tahun. Dan kenapa itu bisa terjadi? Kalau seandainya ini benar, kalau seandainya ini benar-benar terjadi, berarti Apple kejam. Enggak gitu juga sih, men. Ya, gue bakal jelasin kalau seandainya memang terjadi iOS 16 itu tidak bisa di-update di iPhone 7, kenapa. Tapi sebelumnya gue pengen ngajak lu buat flashback dulu. iOS 15 itu kalau kita lihat kemarin, itu banyak banget iPhone yang masih bisa kompatibel ya di iPhone jadul sekalipun. Ada iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12 yang nggak usah disebutin dah, yang varian-varian iPhone 10 ke atas tuh ya udah jelas pasti bisa karena itu masih the top levelnya juga ya kan. Dan harga secondnya pun masih seharga motor juga, jadi udah pasti bisa, masih kecipratan iOS terbaru. Dan bagaimana kalau yang jadul-jadulnya? Nah, yang kayak gue garis kuning ini ada iPhone 6s, ada varian 6s Plus, dan wah gila sih, yang varian terjadul sekalipun ada iPhone SE generasi pertama yang which is itu adalah desain basic dari iPhone 5s. Kalau lu inget zaman-zaman iPhone 5s tuh kayak kita masih hidup di zaman batu ya, belum fast charging, layar masih kecil, adaptor masih 5 watt, dan itu masih bisa menikmati iOS 15. Dan why gitu? Kenapa Apple sekarang tiba-tiba iOS 16 tuh langsung di-cut? Seharusnya yang di-cut itu iPhone 6s, 6s Plus, dan SE. Dan kenapa kemarin SE nggak di-cut? Masih kebagian iOS 15. Dan kenapa sekarang langsung di-cut 2 generasi, bahkan 3 generasi? iPhone SE generasi pertama, iPhone 6s, dan seri iPhone 7. Dan gimana ceritanya? Gue nggak bisa panjang lebar sih di sini. Tapi kalau kita flashback, di iOS 15 itu di iPhone SE cukup-cukup lancar dan gue ngerasa iOS-nya tuh kayak bagus banget. Apple tuh kayak bisa ngedesain iOS terbaru untuk iPhone jadul sekalipun. Dan why? Kenapa yang nggak di-cut bukan iPhone seri 6s aja seperti yang lagi lu lihat ini ya kan? Kenapa langsung dilengkap ke 7 juga kalau memang ini benar terjadi? Padahal kalau kita lihat antara iPhone seri 6s dan seri 7 tuh beda loh. Beda, bener-bener beda gitu. Nah, tapi nggak banyak orang tahu nih. Di balik sebuah produk itu ada historical R&D-nya. Nah, di sini di video ini gue bakal kasih tahu secara detail, nggak detail-detail amat sih, karena kalau detail kayak video bakal sejam 2 jam gitu ya kan. Yang kayak sayang-sayang kuota sih nonton video gue sampai sejam 2 jam ya kan. Bukan sayang-sayang kuota juga, mulut gue tuh berbuih gitu voice over video beginian. Nah, kalau kita lihat dari sisi desain antara iPhone seri 6s dan iPhone 7 itu beda banget dari bahasa garis desainnya. Lalu kenapa iPhone 7 ikut-ikutan nggak kebagian update? Kalau memang seandainya ini benar terjadi, kenapa iOS 16 tidak bisa di-update di iPhone 7? Kenapa iPhone 7 tidak bisa update di iOS 16? Padahal antara iPhone 7 dan 6s tuh beda loh ya, beda banget ya, bener-bener literally beda. Jadi kayak mungkin banyak orang bertanya, oke, kalau kita lihat juga dari desain antara iPhone 7 dengan iPhone 8 ya, di iPhone 8 dan di iPhone 7 itu benar-benar beda juga desainnya. Tapi di sini banyak orang yang nggak tahu, yang cuman membedakan iPhone itu hanya dari bahasa desainnya, hanya dari garis desainnya aja, hanya dari apa yang kita lihat dari luar aja. Nah, di balik sebuah produk itu ada sebuah desain-desain kecil yang ada di dalamnya yang dirangka-rangka menjadi produk yang utuh seperti yang lagi lu lihat ini. Ada iPhone 8 dan iPhone 7 yang ada di video ini. Nah, untuk di iPhone 7 itu kalau kita flashback, ini desain ini benar-benar desain lawas. Kenapa desain lawas? Lu bisa lihat sendiri belakangnya belum kaca. Dan ini menyerupai dengan seri 6s. Nah, ini apa hubungan nih sama iOS? Nah, di sini gue coba ngajak lu buat diskusi lebih dalam bahwa antara lompatan desainnya itu sama antara iPhone 6s dan seri 7. Nah, ini sekarang berhubungan dengan R&D nih. Antara R&D itu dengan apa yang lu lihat sebuah final product ya, itu perjalanannya panjang banget kalau kita tarik ulur masalah R&D. Jadi makanya kayak banyak hal tak terduga, contohnya kayak tiba-tiba Apple nge-launching sebuah produk yang kayak nggak di luar nalar. Nah, sedangkan iPhone 8 yang lagi gue pegang ini momentumnya mirip dan sama dengan apa yang kita rasain di new device pada saat ini. Ini menurut gue ini udah diatur sih sama si engineer dan desainer Apple di sana, di luar sana. Dan mereka pasti udah menyiapkan semua ini secara panjang ya, udah memetakan, dan itu semua itu tidak terjadi dalam waktu hitungan bulan, tapi research-nya itu dalam tahunan. Dan pada saat launching iPhone 8 mungkin lu pada
ngeh ya kalau iPhone 8 itu benar-benar fresh, refreshment design banget dari produk Apple dan mereka launching berbarengan dengan iPhone X dan which is itu adalah iPhone ya salah satu the first product from the Apple dengan layar poni ya di iPhone X ya iPhone X ya whatever ya terserah lu manggil apa. Dan di sini kelihatan untuk R&D-nya iPhone 8 dan iPhone X itu panjang banget journey-nya dan nggak semerta-merta mereka ngerancang desain itu kayak tiba-tiba jadi templek-ketemplek iPhone 8 dengan belakangnya ada kacanya beda dengan iPhone 7 dan ketemplek-ketemplek iPhone X, iPhone X tiba-tiba ada poninya. Mereka itu melakukan R&D yang cukup panjang sekali mulai dari warna nih kayak orang yang lagi ngecat, mulai dari desainnya nih kayak iPhone 5s yang lu lihat, proses perakitannya dan iPhone yang paling jadul sekalipun itu semua ada historical ya dan termasuk iPhone SE first generation yang tiba-tiba nongol dengan layar kecil kayak kita diajak balik ke zaman batu ya, udah enak-enak nyaman layar gede tiba-tiba hadir iPhone SE generasi pertama dengan model iPhone 5 yang pada saat itu Apple sudah nge-launching iPhone 6 yang layar udah gede, ada varian Plus juga dan bahkan udah ada iPhone 6s juga yang ada warna rose gold yang lagi booming-boomingnya pada saat itu. Tiba-tiba iPhone SE first generation hadir dan who knows itu kita nggak ada yang tahu karena dibalik sebuah produk yang hadir itu ada R&D-nya dan begitu juga dengan iOS. Nah, sekarang gue pengen ngajak lo untuk ngomongin iOS 16 nih. Kalau kita lihat iOS 16 tuh temanya tebal banget ya, tebal parah sih. Beragam banget dan banyak banget, variatif banget. Nah, contohnya yang bikin ngeberatin sistem itu nih, kayak tracking. Lo bisa lihat sendiri nih ada notif tracking yang ada di iOS 16. Ini bakal berat banget ketika ini diimplementasikan di iPhone 7. Kenapa? Karena dengan iOS 15, pemakaian daily, gue ngomong pemakaian daily itu apa sih? Yang namanya pemakaian daily itu udah ada file-file foto, udah ada file-file video, ada file kontak, dan lain-lain. Ini bakal ngeberatin iPhone 7 dan apalagi temanya sebanyak ini di iOS 16 dan itu gue nggak kebayang sih dengan apalagi perbedaan interface juga. Perbedaan interface itu otomatis ya para app development itu ngebuat apps mereka ada penambahan fitur sana sini dan itu bakal nge-kill banget chipset yang ada di iPhone 7. That's why kalau seandainya rumor ini benar dan itu terjadi itu fine-fine aja, sah-sah aja iPhone 7 tidak kebagian iOS 16 dan itu fine banget menurut gue kalau seandainya rumor ini benar terjadi. Dan iPhone 7 itu kalau sebenarnya kita lihat antara desain iPhone 7 nih, iPhone 7 rose gold yang lagi gue pegang ini sebenarnya ini desain lama men, ini desain iPhone kuno. Ini garis desainnya masih sama kayak iPhone 5s, iPhone SE first generation, iPhone 6s ya kan. Itu sama. Cuman bedanya di sini desain yang ada di iPhone ya, tapi secara sistematis hardware-nya sama. Tapi beda dengan iPhone 8. Kalau iPhone 8 ini desainnya benar-benar beda, udah mulai ada fast charging ya, penambahan chipsetnya, gila, masih killer banget sampai saat ini, dan sistem operationnya juga mereka jauh lebih smooth dibandingkan iPhone 7, dan that's why iPhone 8 masih kebagian iOS 16. Oke, video udah selesai, waktunya gue mau ngiklan sebentar. Jadi ceritanya online shop gue lagi ngadain promo. Gue pengen kasih voucher 3 juta rupiah buat lu belanjain iPhone di online shop gue. Dan voucher belanja 3 juta rupiah ini untuk 60 orang kabar baiknya. Dan itu banyak banget. Dan ya, bisa dapetin iPhone berapa aja sih di online shop gue? Ya, hampir semua iPhone gue jual di online shop gue. Salah satu contohnya iPhone paling worth it saat ini, paling murah tapi bisa banget untuk pemakaian jangka panjang, masih dapetan updatean iOS terbaru. Nah, ini dia iPhone 8. Gila kan, kinyis-kinyis banget. Dan untuk masalah IMEI, hardware, semua ada garansinya. Pokoknya ada kecot-kecotan, tinggal klaim aja, cus, bacotin aja customer service gue, tinggal kalian maki-maki aja lah. Suka hati kalian lah. Untuk varian warna pun banyak, ada warna black, ada warna putih, dan ada warna gold. Jadi semua varian warna iPhone 8 gue punya semua. Nggak usah pula kalian bingung masalah warna, ada semua. Untuk yang suka ngegame, nah ini nih salah satu iPhone paling worth it buat ngegame tapi budget murah meriah. Salah satunya contohnya iPhone XR. Untuk warna iPhone XR juga lengkap. Ada warna merah, ada warna biru, semua varian warna iPhone XR ada semua. Kalau gue sih paling suka warna biru sih, karena warnanya ya nggak ada alasan, no reason sih. Suka aja sih gue warna biru yang ada di iPhone XR. Untuk varian agak tingginya juga ada iPhone 11, varian warnanya juga lengkap. Ini gue nggak kuat sih megang semua varian warna, jadi yang bisa gue pegang aja. Tapi di antara 3 warna yang gue suka, ya gue lebih suka warna ungu sih. Entah kenapa, karena gue lebih suka janda sih daripada ayam kampus. Paling jadul pun ada,
iPhone 6s, iPhone 7, semua ada. Lu bisa beli di online shop gue. Ada garansi email, ada garansi mesin, ada kecot-kecotan, tinggal maki aja customer service-nya. Dan lu bisa dapetin vouchernya 3 juta rupiah buat belanja iPhone untuk 60 orang khusus bulan ini. Jadi langsung aja klik linknya ada di deskripsi di bawah video ini.